pembuktian inilah di sini tempatnya. Karena ini pidana, jaksa harus bisa membuktikan, harus bisa bawa yang asli. Bukan, yang ini saya kejaksaan. Buktikan perkara ini, tapi Ya, bukan sampai soal pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ya, persidangan Gus Nur kemarin itu sudah berlangsung dan Egy Sujana itu nampak ya sepertinya lagi emosi, lagi ngamuk-ngamuk di ruang sidang. Ya, nampak jelas bagaimana dia menyampaikan ya statement-statement yang betul-betul bernada tinggi. Egy Sujana itu sepertinya lagi kesal dengan ya saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu, karena ketika ditanya ya oleh Egy Sujana, dia hanya berdasar pada asumsi ya. Ketika ditanya bagaimana Anda meyakini bahwa Pak Jokowi punya jasa palsu, ya sang saksi ini hanya memberikan jawaban bahwa ya masa sih ya orang yang sudah mendaftar wali kota, gubernur hingga presiden memiliki ijazah tidak asli. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh Egy Sujana bahwa ya masa sih itu asumsi, dan asumsi itu tidak valid. Dia juga bicara keras dengan nada tinggi kepada jaksa bahwa Anda harus membuktikan setiap dakwaan. Itu lebih jelasnya kita akan coba simak ya seperti apa suasana di persidangan di mana Egy Sujana ini sepertinya lagi ya kesal betul. Berbicara tentang pembahasan tentang ijazah Jokowi, Anda meyakininya asli, tapi tidak didukung pengetahuan, tidak ada data, tidak pernah lihat, tidak pernah mengikuti, tapi kok tiba-tiba yakin gitu. Itu otak itu susah nerima orang kayak gitu. Mereka berdasar Al-Quran untuk membuktikan satu persoalan yang pelik, yang nggak ada saksi, nggak bisa dilihat, yang nggak bisa disentuh dalam pengertian logika, maka pendekatannya iman, gaib. Nah, ini biar pertanyaan itu tidak harus tiba-tiba, harus ada pengantar. Maka pengantarnya itu Anda tidak mengetahui dengan jelas tadi Anda sudah, sementara mereka mengetahui dengan penuh keyakinan berdasar Al-Quran. Dan Bang Bangri ini penelitian 3 tahun, introspeksi terus sampai ke daerah-daerah. Oleh karena itu, bagaimana saksi berdasarkan asumsi? Apa asumsinya? Anda tadi bilang masa sih itu artinya asumsi. Kok Jokowi udah gubernur, sebelumnya wali kota, presiden 2 kali, masa sih? Coba penasihat hukum kita batasi banyak peningkatan. Ya, ada yang bisa batasi. Ini tempat cari pengadilan, cari keadilan, kebenaran. Ya sudah. Belum bisa kita tunda nanti yang ya kalau kurang waktu kita yang selebihnya. Keadilan. Jangan direduksi. Nah, maka bagaimana asumsi yang masasi tadi yang tidak dasar ilmu dihadapkan dengan hasil penelitian yang sampai 3 tahun meneliti dengan jelas dan berani diungkap ini palsu. Kok Anda jawab dengan masasi? Apa ilmu masasi Anda itu apa? Boleh dijawab? Iya, apa masasi? Jadi menurut saya, kalau memang sudah terjadi berbeda, memang ijazah presiden itu palsu, kenapa harus dikeluarkan dulu di media? Kenapa tidak dibentukkan atau dengan legalitas yang meyakini kebenaran itu absahannya secara susah? Itu kan harus dilakukan. Baru kalau memang sudah absah, kan kita sama-sama asumsi jadinya. Saya berasumsi, orang yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu juga berasumsi. Saya meyakini benar, nah orang yang meyakini ijazah dari Pak Jokowi itu palsu. Dalam perdebatan sekarang ini adalah masalah presiden. Nah, sekarang pertanyaannya yang mau ditanya ke saksinya Pak. Silakan. Ya, dia berstatement masasi itu artinya asumsi. Ini tidak asumsi, penelitian. Dan kita sudah menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas. Tapi ketika proses digugat, ya ditanya berdua ini, bagaimana kita mau membuktikan? Maka saya tunda untuk pembuktian inilah di sini tempatnya. Karena ini pidana, jaksa harus bisa membuktikan, harus bisa bawa yang asli. Bukan, yang ini saya kejaksaan. Ya, bukan sampai soal pembuktian dulu, ini proses. Bahwa jaksa sudah yang kemarin itu 6 saksi sementara saya, walaupun saya tidak hadir, saya mengikuti. Itu semuanya asumsi, nggak pernah lihat dan lain sebagainya. Sekarang tampilin lagi yang kayak begini. Ini kualitasnya tidak berkualitas. Makanya diadakan di persidangan ini supaya kami bisa menilai. Iya, sudah. Alhamdulillah kalau yang mulia menilai ini tidak berkualitas, alhamdulillah. Makanya di sinilah. Ya oke. Jadi saya ya, singkat saya sudah saksi ini tidak
Ya, bagaimana Egy Sujana ini memang nampak tidak bisa ya menyembunyikan bagaimana ya dia merespon pernyataan daripada saksi yang menyatakan ya bahwa masa sih ya Pak Jokowi punya ijazah palsu atau tidak asli. Nah, ini yang kemudian tidak diterima oleh Egy Sujana karena dia mengatakan itu asumsi, bahwa masa sih itu sebuah jawaban asumsi. Sehingga Egy Sujana mengatakan bahwa jawaban daripada saksi, keterangan saksi ini tidak berkualitas. Dia bandingkan katanya dengan Bambang Tri Mulyono, bahwa apa yang dituduhkan oleh Bambang Tri Mulyono terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi itu diawali oleh penelitian. Ya, menurutnya penelitian selama 3 tahun. Ya, sebuah penelitian yang memang cukup lama untuk ya mencari bukti-bukti terkait dengan ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Maka menurutnya Egy Sujana bahwa ini tidak masuk akal untuk kemudian ya dibantah hanya dengan keterangan saksi yang sifatnya hanya asumsi-asumsi. Di sini Egy Sujana ya nampak ya betul-betul ya sepertinya dia lagi ya naik pitam, ya dia lagi naik darah, hingga bicara tegas ya, bicara keras ya. Sepertinya dia lagi marah nih ya. Sampai kemudian ya menyatakan kepada jaksa juga dia ya bicara dengan nada tinggi bahwa Anda harus membuktikan ya dakwaan terhadap Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur ini. Dan inilah yang kita lihat bahwa dalam proses persidangan ini memang kelihatannya saksi itu menjawab ya dengan santai, ya dia nampak tenang. Sekalipun ya Egy Sujana ini ya betul-betul mencecar ya dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya kalau saksi biasa ya pastilah dia akan keteteran ya untuk kemudian memberikan jawaban. Tetapi jika kita lihat ya sekalipun Egy Sujana ini dengan nada tinggi ya dengan bahasa-bahasa yang begitu ya sistematis ya terstruktur ya dalam menggali informasi ya sebagaimana kita tahu bahwa Egy ini adalah seorang pengacara senior yang sudah malam melintang yang kenyang dengan proses-proses persidangan. Ya, apalagi dia seorang profesor hukum, ya tentu pastilah menguasai bagaimana cara untuk kemudian ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, dan itu yang nampak ya. Sekalipun kita lihat saksinya menjawab dengan tenang yang mungkin membuat ya Egy Sujana ini sepertinya naik darah, naik pitam sampai ya dia seperti orang yang ya teriak-teriak ya. Bahkan ini di depan hakim pun demikian, di hadapan jaksa juga ya. Nampaknya ya Egy Sujana juga yang menampakkan sebuah ya sikap yang ya sepertinya lagi orang seperti marah. Nah, kita hendak melihat ya bagaimana proses ya persidangan ini nanti akhirnya ya dan betul-betul bisa memberikan kepastian hukum terhadap para pencari keadilan bahwa persidangan kali ini adalah persidangan ketiga yang dijalani oleh Sugi Nur Bambang Tri Mulyono dengan menghadirkan saksi-saksi yang persidangan kali ini ya menghadirkan Egy Sujana yang sebenarnya tidak hadir, tetapi pemandangannya begitu unik dan menarik karena Egy sepertinya ya ngamuk-ngamuk di ruang sidang. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.